Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tiempo. Estoy a mi perfil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Resia Premi. Nah, sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa sama saya. Sebelum Ibu memasuki materi pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siska, Nisa. Nah, semuanya hadir ya. Baiklah, materi kita pada hari ini untuk mengetahui apa itu pengertian cerpen, struktur dan unsurnya. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen atau singkatan dari cerita pendek, yaitu salah satu bentuk prosa naratif yang cenderung lebih singkat daripada novel. Cerpen biasanya berisi kisah yang lebih sederhana dengan alur cerita yang berfokus pada suatu peristiwa utama, jumlah tokoh yang lebih terbatas, serta pengembangan karakter yang lebih singkat dan langsung. Nah, di sini cerpen yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau tema tertentu secara ringkas dan padat, menjadikannya bentuk sastra yang populer untuk dibaca dalam bernyanyi. Nah, di sini ada pun struktur cerpen atau cerita pendek, yaitu pertama ada pendahuluan, yang dimana bagian awal cerita yang memperkenalkan latar belakang tokoh dan suasana cerita. Yang kedua itu ada permasalahan. Nah, konflik atau masalah yang mendorong alur cerita dan menimbulkan ketegangan. Yang ketiga itu klimaks, puncak dari konflik cerita di mana ketegangan mencapai titik tertinggi. Yang keempat itu ada penyelesaian, bagian akhir cerita yang memberikan penyelesaian terhadap konflik yang ada. Nah, di sini ada pun unsur cerita pendek, yaitu yang pertama ada tokoh utama dan tokoh pendukung yang menggerakkan cerita. Yang kedua itu ada setting, di mana tempat dan waktu dan cerita berlangsung. Yang ketiga itu ada plot, alur cerita yang mengikuti perkembangan konflik. Yang keempat itu ada tema, di mana pesan atau ide yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Yang kelima itu ada tone, di mana suasana atau nada cerita yang diciptakan emosi pada pembaca. Yang keenam itu point of view, di mana sudut pandang narasi, apakah orang pertama atau orang ketiga. Yang ketujuh itu ada dialog, percakapan antar tokoh yang memperkuat karakter dan alur cerita. Yang kedelapan itu ada simbol, objek atau tindakan yang memiliki makna kiasan dalam bercerita. Nah, itulah tadi materi pada hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh tentang cara menulis cerpen.
Nah, itulah tadi contoh media pembelajaran tentang cara menulis cerpen. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kesimpulan pada materi kita pada hari ini, kita dapat membantu membaca untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita tersebut. Nah, itulah tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata Ibu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.